Semoga barokahna Tuhan ajunan sateja sami-sami istiqomah satejana sami-sami husnul khotimah. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai ya, sebentar saja pengantar. Kemarin pertemuan pertama kita sepakat bahwa yang akan kita bicarakan malam ini tentang menata diri melalui sholat dan puasa. Karena kita sepakat bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Jadi seseorang yang sholatnya benar, insya Allah dirinya benar, karena sholat tiang agama. Nah, karena kita sepakat bahwa sholat adalah tiang agama, maka kita memulai menata diri kita bagaimana sholat kita itu benar. Walaupun benar ini tentu sangat beragam perspektifnya dan juga tergantung dari kemampuan kita dalam mempraktikkan bagaimana sholat yang benar. Nah, karena malam ini kita sepakat akan membahas sholat, sedangkan rohnya sholat itu kita sepakat adalah khusyuk. Kalau dalam bahasa sederhananya mungkin konsentrasi. Rohnya sholat itu ada di khusyuk. Ada beberapa dalil-dalil Quran yang di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Sengaja saya ambil ini karena memang saya lebih suka belajar sesuatu itu bertahap. Jadi kalau di Ihya itu bertahap. Cara sholat pun juga bertahap. Tidak melakukan lompatan-lompatan yang tidak semua orang itu mampu melakukan. Tapi kalau tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Imam Ghazali, sepertinya ini adalah cara-cara yang sangat umum dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, di sini ada satu tema, kenapa khusyuk dalam sholat itu wajib. Bahasanya wajib ini loh. Jadi khusyuk dalam sholat itu wajib. Saya tidak akan membahas sholat wajib selesai ya. Jadi sholat wajib selesai. Itu kelas syariat selesai. Sholat wajib itu selesai. Jadi kalau seseorang masih mempertanyakan apakah sholat itu wajib atau bukan, itu sudah bukan pembahasan kita. Jadi kita sepakat sholat itu wajib sudah selesai. Imam Ghazali membahas bahwasanya khusyuk itu wajib. Nah, kalau ini dibalik berarti seseorang yang sholatnya tidak khusyuk, kan begitu mudahnya. Seseorang yang sholatnya itu tidak khusyuk berarti dia tidak melakukan hakikat daripada sholat. Kalau menggunakan bahasa Imam Ghazali, wujubul khusyuk, kewajiban khusyuk, berarti khusyuk itu wajib. Dasarnya banyak. Di sini dikatakan qala Allah Ta'ala aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat. Kosakata yang dipilih oleh Al-Quran itu aqomah, mukim. Mukim itu tinggal. Bukan hanya melaksanakan, bukan, tapi aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Zahirul amri al-wujub. Dilihat dari narasi teks yang ada itu menunjukkan kewajiban. Jadi zikir, ingat kepada Allah itu wajib. Jadi bukan sunnah ingat kepada Allah, itu wajib. Instrumennya apa? Instrumennya adalah sholat. Maka lagi-lagi sholat itu adalah instrumen sebenarnya. Cuma instrumen itu ada yang bersifat fardu, ada yang bersifat sunnah. Nah, ingat kepada Allah di dalam sholat itu wajib, bukan sholatnya yang wajib. Itu sudah selesai loh. Jadi ingat kepada Allah di dalam sholat itu wajib. Berarti khusyuk di dalam sholat itu wajib. Wal ghaflah tadadu dzikra. Sedangkan lupa itu pasti lawan kata daripada ingat.
faman ghafala fi sholatihi kaifa yakunu muqiman lahal lidzikr. Maka siapapun yang lupa di dalam sholatnya, maka bagaimana mungkin dia bisa dikatakan orang yang ingat kepada Allah. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan wala takun minal ghafilin qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, Imam Ghazali mengatakan ja'ala awwala maratibil falah al-khusyu' fi sholat i'laman bi anna man fatidahu fa huwa bi marahil 'anil fauzi wan najah alladzi huwa ma'nal falah. Nah, ini surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang yang mukmin. Siapa mukmin itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang di dalam sholatnya dia bisa khusyuk. Kata Imam Ghazali, coba bayangkan bagaimana Allah menjadikan prasyarat orang mukmin yang berbahagia itu adalah orang yang bisa khusyuk di dalam sholatnya. Maka ini hanya sekedar pengantar. Terakhir dari antara ini Imam Ghazali mengatakan mengutip dari sabda Nabi, innamas sholatu tamasukun wa tawadhu'un wa tadarru'un. Jadi sholat itu harus mengandung 3 komponen. Pertama adalah tamasuk, anteng. Jadi ciri-ciri khusyuk ini kata Nabi, satu adalah anteng sholat. Sehingga dalam kitab Bulughul Maram kalau tidak salah, satu saat ada sahabat sholat tolah-toleh dia kan sholatnya, gerakannya tidak jelas. Kemudian Nabi mengatakan begitu, kalau dia khusyuk tentu dia tidak akan tolah-toleh, kata Nabi. Sehingga dalam fikih akhirnya gerakan yang lebih dari 3 kali itu bisa batal, tapi gerakan yang besar bukan gerakan yang kecil itu bisa batal dalam fikih. Yang kedua, tawadhu. Tawadhu itu bisa menempatkan dirinya. Dalam bahasa sederhananya orang yang rendah hati. Nah, yang ketiga, tadarru. Tadarru itu betul-betul merasa bahwasanya kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 komponen ini untuk tawadhu dan tadarru itu berada di hati. Jadi untuk tadarru dan tawadhu ada di hati, tapi kalau tamasuk itu ada di fisik. Artinya apa? Artinya kalau dalam kitab ini, dalam Mau'idhah ini, kalau kita mau khusyuk maka harus melalui 2 unsur. Pertama adalah aspek dohir, yang kedua adalah aspek batin. Sehingga terakhir bidzalika taqul Allahumma falam yaf'ul fa yakhita. Ini luar biasa ini hadis ini. Jadi seorang yang sholat tidak khusyuk itu kata Nabi prematur. Khiddah itu prematur. Faman lam yaf'al fahiya jidajun. Jadi siapapun yang sholatnya tidak khusyuk, maka dia hakikatnya adalah orang yang prematur. Bagaimana prematur? Dia belum siap lahir, tapi sudah kadung lahir. Rapuh akhirnya, mudah kena penyakit kalau prematur itu. Sehingga ada orang yang sholat tapi sholatnya tidak mampu mencegah dari kemungkaran. Itu prematur. Ini hadis. Nah, mungkin itu persoalannya. Persoalannya adalah di persoalan khusyuk. Nah, ini pengantar dulu. Silahkan yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dukung terus channel kami.